Oke, bro, sis, kita baca soalnya ya. Seorang pengamat berada dalam sebuah pesawat yang sedang bergerak dengan arah horizontal dengan kecepatan 0,8 c. Pengamat itu melihat kubus. Ya, kubus itu terletak di tanah sedemikian rupa sehingga salah satu sisinya sejajar dengan arah kecepatan pesawat. Oke. Seandainya volume kubus yang teramati oleh pengamat tersebut 0,6 meter kubik, maka rasio volume kubus menurut pengamat bergerak terhadap volume kubus menurut maka rasio volume kubus menurut pengamat bergerak ya terhadap volume kubus menurut pengamat diam adalah berarti ini relativitas volume gitu kan ya. Kita punya bahwa V volume itu sama dengan V0 per gamma. Sedangkan kita punya gamanya itu apa rumusnya coba? Gamma itu kita punya rumusnya 1 per gitu ya. 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, kita punya tadi V-nya itu 0,8 C. 0,8 C V-nya. Jadi kita bisa masukin ke sini nih. Berarti kita bisa cari gamma-nya nanti ya. Berarti 1 per berapa nih jadinya? Kita hitung akar dari 1 min V kuadrat. Tadi dikuadratin nih. Berarti 0,64 ya. Berarti 0,64 C kuadrat gitu kan. V-nya diganti C kuadrat. Nah gitu nih. Coret. Kebayang ya? Sip, cakep. Berarti ini sama dengan 1 per. Ini kan sama aja 1 dikurangi 0,64 yaitu 0,36. Berarti 0,36. 0,36 kalau diakarkan jadi 0,6. Nah, berarti sama dengan 1 per 0,6. 0,6 itu sama dengan 6 per 10. Ya kan ya? Berarti 1 per 6 per 10 sama dengan 10 per 6. Atau silakan bagi 2 semua boleh ya. Atau seperti ini doang juga boleh. Atau 1,67 juga boleh kalau didesimalkan. Itu omeganya. Nah, kita akan bandingin nih. Kita akan bandingkan V banding V0. Dari sini kita dapat perbandingan. V dibanding V0 kan, V banding V0 itu sama dengan 1 banding omega. Berarti sama dengan V banding V0 itu 1 banding, nah ini omeganya 1,67 ya. Yaudah selesai. Berarti V banding V0 adalah 1 banding 1,67. Sip, cakep. Ngerti ya? Oke, mantap. Mana 1 banding 167. Ini dia. Sip, bisa ya? Nggak susah kan? Enggak. Sip, see you. Dadah. Oke bro, oke ini ada soal sebab akibat atau pernyataan dan penyebab. Nah, jadi yang ini nih, ini disebutnya sebagai pernyataan. Nah ini sebagai pernyataan, ini disebut sebagai penyebab. Nah gitu ya, ini penyebab. Kita cek. Nah masih ingat nggak kalau pernyataan benar dan sebabnya benar? Nah, benar dan dia berhubungan. Nah, jadi nyambung gitu ya. Ini jawabannya A. Gitu kan? Tapi kalau benar sama benar tapi tidak berhubungan, jawabannya apa? B. Betul. Tapi kalau benar sama salah ya C. Nggak harus berhubungan dong, satunya salah kok ya, satunya benar. Yang D adalah salah sama benar. Ini tuh pernyataan yang kedua adalah penyebabnya. Yang E itu kalau salah. Ngerti ya? Coba kita identifikasi. 4 muatan Q plus. Nah, Q plusnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Dan muatan Q Mendelssohn berbentuk seperti konfigurasi seperti pada gambar. Potensial listrik V di titik P sama dengan 0. Oke, kita cari coba. Potensial di titik P. Berarti VR resultannya sama dengan K dikali sigma jumlah seluruhnya. Aduh, baterainya mau habis. Oke. Yaitu Q
QI per R, gitu kan ya. QI, masih Q1, Q2 sebagainya per R jaraknya. Oke, berarti kita hitung VR sama dengan K per R, ya kan? Jumlahnya semua, jumlah itu yang positifnya ada 4, berarti 4 Q plus kurangnya 2 Q min, yang seperti itu, ya enggak? Oke, berarti VR-nya, VR-nya sama dengan Q-nya ada 2 berarti. Nah, berarti nanti 2 kali K kali Q, karena Q-nya 2 ya, dibagi R. Nah, ini kan tidak 0 ya. Berarti tidak sama dengan 0. Berarti salah. Nah, ini pernyataannya salah. Sekarang penyebabnya. Resultan medan listrik E di titik P tidak 0. Benar berarti. Kan ini tidak 0 nih. Ya, kalau ini 0 berarti ini benar. Benar. Berarti salah benar. Nah, salah benar berarti apa? D ya. Salah benar ya. Salah terus benar. Sip, ini dia. Sebentar. Ini benar deng ya, karena saya bacanya salah tadi. Tidak sama dengan 0, ini benar kan? Tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0. Oke. Berarti ini benar. Sorry. Ini resultan medan listrik. Bukan bukan ini ya, bukan potensinya ya, tapi resultan medan listrik E-nya yang dicari. Ya kan? Oke. Oke, kalau kuat medan listrik itu terjadi 0 jika dia ada di tengah-tengah dengan kuat medan listriknya atau dengan muatan medan listriknya sejenis. Contohnya ini, ya. Ini Q dengan Q sejenis kan, berarti di sini 0. Nah, kan jaraknya juga sama. Oke, tengah-tengah kan sama. Ini Q dengan Q sejenis juga nih, sama-sama positif. Tengah-tengah juga nih, berarti 0. Ini sejenis juga, ini min. Oh, berarti 0. Oh, benar berarti. Artinya apa tadi? Betul. Kuat medan listriknya 0. Berarti resultan dari E-nya itu sama dengan 0. Oke, berarti di sini resultan medan listrik di titik tidak 0. Oh, salah. Nah, berarti ini salah. Ya. Ini salah. Berarti benar salah. Berarti benar, salah yang mana? Ini dia. Sip. Sorry ya. Tadi tidak lihat ini nih, tidak sama dengan 0. Oke, berarti ini benar, yang ini salah. Sip, see you, dadah. Halo bro, sis, guys. Ini ada soal berupa 4 pernyataan. Kalau soal berupa 4 pernyataan seperti ini, masih ingat lagi nggak tentang kalau jawabannya A itu berarti yang benar 1, 2, sama 3. Kalau 1, 2, 3 benar berarti jawabannya A. Kalau jawabannya B itu artinya 1 sama 3 doang yang benar. Kalau jawabannya C, betul 2 sama 4. Kalau jawabannya D, 4 saja yang benar. Kalau jawabannya E, berarti semuanya benar. Ini yang benarnya ya. Oke, jadi kita bisa cek. Cara ngeceknya gimana? Coba cek satu persatu. Yang nomor 1 dulu. Usaha yang dilakukan gaya tersebut apabila balok berpindah sejauh 3 meter adalah 105 A. Yang namanya W itu adalah F kali S atau F kali delta S. Gitu kan ya. F-nya adalah 35, terus perpindahannya adalah 3. Berarti 35 kali 3 sama dengan 105. 105 apa? Joule. Benar nggak? Oh, benar ya. Lihat, kakak perhatikan nih, 105 Joule usahanya. Berarti benar ya. Berarti artinya jawaban yang mengandung opsi 1 atau pernyataan 1 benar. Ini kan mengandung pernyataan 1, berarti benar. Ini juga ada satunya, berarti benar. Ini nggak ada, berarti salah. Nah, ini juga nggak ada, berarti salah. Semua itu 1, 2, 3, 4. Berarti ini benar juga karena mengandung pernyataan 1. Oke. Yang kedua sekarang. Yang kedua ini apa nih? Perubahan energi kinetik benda jika benda berpindah sejauh 3 meter. Perubahan energi kinetik, gitu kan? Delta EK itu sama dengan, yaitu berarti selisih gayanya itu F dengan gaya geseknya, gitu ya, kali dengan delta S. Seperti itu. Oke. Berarti kalau seperti ini sama dengan F-nya. F-nya berapa? 35. Delta S itu kan berarti mu M kali G kali udah ya, kali delta S. Gitu kan, berarti sama dengan
35 kurangi mu. Mu-nya lah berapa tadi? Gaya geseknya 0,6. Jadi 0,6 kali 4 bobotnya ya. 4 kali G kali 10. Hal delta S. Delta S-nya 3. Sip. 0,6 kali 10, 6. 6 kali 4, 24. 24 ya. Sip. Berarti ini ketemu 24. 35 kurangi 24 kali 3. 35 kurangi 24 tuh 7. 11 kali 3 jadi 33. Berarti 33 Joule juga ya. Oke, berarti kan tidak nol ya, segini itu tidak nol. Nah, sedangkan pernyataan kedua bilangnya katanya adalah nol. Tuh, berarti ini salah. Oke, berarti yang ada pernyataan duanya salah. Ini kan ada duanya nih, salah. Ya kan, ada duanya. Semua itu kan 1, 2, 3, 4, berarti ada duanya, salah juga. Sip, yang B sekarang, berarti yang betul. Pasti B, nggak ada lagi kan. Berarti artinya yang benar 1 sama 3. Coba 3 cek. Ya, untuk meyakinkan kita. Total energi hilang itu disebabkan oleh gaya gesek berarti ya. Oke, berarti WF itu sama dengan F kali delta S, gaya geseknya. Ya kan ya? Geseknya lah mu mg kali delta S. Oke, mu-nya 0,6, m-nya 4, g-nya 10 kali delta S-nya 3. Berarti 0,6 kali 10 6, 6 kali 4 24, 24 kali 3 72. Nah, 72 apa? Ya Joule. Gitu kan? Sip. Benar nggak? Oh iya benar, 72 Joule. Berarti benar. Oke, berarti yang 3 benar. Benar, 1 sama 3. Ini ya. 1 sama 3 itu apa? B. Sip. Cakep. See you. Dadah. Oke, bro, guys, sis, oke, kakak, oke, lihat perhatikan pernyataan-pernyataan yang benar dari superposisi gelombang, ya, Y1 dan Y2 adalah, ingat ini ada 4 pernyataan seperti biasa kita ingatkan, ada A, B, C, D, E. Kalau A itu yang benar 1, 2, 3. Kalau 1, 2, 3 pernyataan ini benar berarti jawabannya A. Nanti kalau yang benar cuma 1 sama 3 doang berarti B. Kalau 2 sama 4 doang berarti C jawabnya ya. Kalau D itu cuma 4 saja yang benar. Kalau E itu semuanya. Kalau semua benar berarti jawabannya E. Gitu ya, tergantung ini. Yuk. Laju rambat gelombang 1 lebih kecil dari laju rambat gelombang 2. Oke, kita cek ya. Yang pertama, apakah benar atau tidak? Rumus cepat rambat gelombang itulah omega per K. Jadi V-nya itulah omega per K. Gitu ya. Sip. Kita lihat V1. V1 itu berarti yang ini ya, yang gelombang pertama. Yaitu omega per 2K. Nah, ini K-nya 2 nih. Oke, omega per 2K. Bayang ya? Sip, gitu. Yang kedua lah omega per K-nya 1, berarti per K. Oke. Berarti artinya kalau lihat ini, kalau ini dibagi 2, ini dibaginya 1K, ini bagi 2K, berarti ini lebih kecil. Berarti V1 lebih kecil dari V2. Benar nggak? Laju rambat gelombang 1 lebih kecil dari laju rambat gelombang 2. Oh benar. Jadi benar. Ya, berarti ini benar. Berarti yang ada satunya benar. Nggak ada satunya benar, ada satunya benar. Nggak ada satunya berarti salah. Nggak ada satunya berarti salah. Ini semua itu ada satunya karena semua itu 1, 2, 3, 4 ya. Sip, gitu. Yang berikutnya, energi apa nih? Intensitas gelombang berbeda. Intensitas kedua gelombang berbeda intensitasnya. Oke, coba kita cek ya. Kita punya ini di dua di sini. E. Nah, E itu sama dengan apa coba? E itu 2 kali M kali Pi kuadrat kali F kuadrat kali A kuadrat. Gitu kan ya. Sedangkan intensitas besarnya sedangkan intensitas besarnya sebanding dengan apa? Energi gitu ya. Sehingga intensitas itu dia sebanding dengan energi. Oke, sehingga kita dapat bahwa I-nya itu sebenarnya sebanding dengan apa? I-nya itu dengan F kuadrat A kuadrat. F kuadrat kali A kuadrat. Oke,
kita bisa bandingkan ya. Kita bandingkan berarti nanti intensitas 1 dengan intensitas kedua, berarti intensitas 1 dibanding dengan intensitas kedua itu sebanding dengan A1 ya kan, dibanding dengan A2. Gitu. Nanti juga berarti kalau kita tulis A1 ini 3 A-nya, A2 8 gitu ya. Di kuadrat, maaf. Ini kuadrat, nih kuadrat. Oke. Berarti nanti 3 kuadrat per 8 kuadrat. Oke ya, seperti ini. Sip. Ini kan sama dengan 9 per 64. Oke. Berarti artinya nanti intensitas 1 itu sama dengan 9 per 64 intensitas kedua. Ngerti sampai di sini? 9 per 64. Berarti artinya gelombang 1, intensitas gelombang 1 tidak sama dengan intensitas gelombang 2. Coba intensitas kedua gelombang berbeda. Oh benar, ya berbeda kan? Sip, berbeda. Berarti nomor 2 benar, yang ada duanya benar, ada duanya benar. Enggak ada duanya berarti salah. Gitu. Sip, 1 2 3. Ini 1 2 3 4. Kita ngeceknya jangan ke 3 ya. Kita ngeceknya ke 4. Karena 3 pasti benar. Ini kan 1 2 3. Kalau ini 1 2 3 4 nih, 1 2 3 4. Yang membedakan apa? Opsi keempatnya. Nah, itu triknya ya. Jadi kita nggak perlu ngecek opsi ketiga karena opsi ketiga benar pasti. Kenapa? Karena di opsi A ada, di opsi E juga ada. Yang nggak ada opsi atau pernyataan keempat. Oke, kita langsung loncat ke pernyataan keempat. Jadi pernyataan ketiga nggak usah dilihat, pasti dia benar. Oke, beda fase kedua gelombang tidak konstan. Nah, dia pasti benar. Yang 4, arah rambat kedua gelombang sama. Gelombang 1 memiliki bilangan gelombang K ya. Nih. Yang bernilai positif ya. Begitupun gelombang 2 juga positif ya. Jadi gelombang 1 dan gelombang 2 dia memiliki arah yang sama gitu ya. Sip. Ini arah gelombang sama ke kiri ya. Sip, berarti benar juga ternyata nomor 4 benar juga, berarti 1 2 3 4 benar semuanya. Sip, berarti yang A salah, ini benar. Oke. Cakep. Ngerti ya? See you. Dadah.